Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips cara membuat bikang mawar yang empuk banget dan penyebab dari bikang mawar itu gagal berserat. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan santan segar sebanyak kurang lebih 750 sampai 850 ml. Kemudian santannya ini kita pindahkan ke dalam panci. Selanjutnya, agar lebih wangi, di sini aku tambahkan dengan 2 lembar daun pandan. Kemudian daun pandannya kita simpul seperti ini. Tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita pindahkan ke atas kompor dan kita masak sampai santannya ini mendidih. Sambil kita aduk-aduk seperti ini ya, agar santannya ini tidak menggumpal. Setelah santannya mendidih, ini kita matikan kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku udah siapkan 100 gram tepung beras. Di sini aku pakai tepung beras kemasan. Kemudian tambahkan dengan 300 gram tepung terigu protein sedang. Ini tepung terigunya kita campurkan bersama tepung berasnya tadi ya. Selanjutnya tambahkan juga dengan 200 gram gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita masukkan santannya secara bertahap sambil kita aduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan sisa santannya tadi. Kemudian ini kita aduk-aduk terus sampai semua santan dan tepungnya tercampur rata. Nah, setelah semua bahannya ini tercampur rata, kemudian di sini mau aku saring terlebih dahulu agar tekstur adonannya lebih halus ya. Nah, ini dia adonan yang sudah aku saring. Nah, kurang lebih tekstur adonannya seperti ini, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer ya. Selanjutnya ini adonannya mau aku bagi 3 terlebih dahulu. Nah, ini dia adonan yang sudah aku bagi 3. Kemudian untuk satu adonan aku tambahkan dengan pewarna kuning tua. Untuk adonan kedua aku tambahkan dengan pewarna hijau apel. Kemudian aku tambahkan dengan 1 tetes pewarna orange agar warnanya lebih alami. Untuk adonan ketiga aku biarkan berwarna putih aja ya. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk agar pewarnanya tercampur rata. Nah, di sini pewarna kuningnya aku rasa kurang pekat ya, jadi aku tambahkan lagi. Untuk pewarnanya ini bisa diganti dengan warna lain ya, bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Setelah semua pewarnanya yang tercampur rata, adonannya udah siap kita gunakan ya. Selanjutnya di sini aku udah siapkan cetakan. Sebelumnya cetakannya ini kita olesi dengan air garam agar mudah saat dilepaskan dari cetakannya nanti ya. Selanjutnya di sini mau aku tuangkan adonan berwarna hijau terlebih dahulu atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk susunan warnanya. Kita tuangkan sekitar setengah bagian dari cetakannya aja. Berikutnya di sini aku tambahkan dengan adonan berwarna putih ya. Ini untuk adonan berwarna putihnya agar lebih kinclong, teman-teman bisa tambahkan dengan pemutih. Tapi di sini aku nggak pakai pemutih ya. Dan yang terakhir kita tambahkan dengan adonan yang berwarna kuning ya. Nah, teman-teman, di sini aku mau berbagi sedikit pengalaman aku. Jadi, kalau membuat bikang, kenapa kok gagal berserat? Itu penyebabnya dari cetakannya ya. Jadi, ketika kita menuangkan adonan pertama kali ke dalam cetakan, itu kita harus pastikan kalau cetakannya itu benar-benar panas. Karena kalau nggak panas, nanti dia akan gagal berserat dan porinya seperti ini ya. Jadi, nggak akan mateng seperti bagian yang ini ya. Nanti aku beritahu hasilnya seperti apa. Di sini
mau aku lanjut dulu ya untuk adonan yang kedua ini, atau untuk yang kedua kalinya aku cetak adonannya ini, aku olesi lagi dengan air garam. Kemudian kita tuangkan adonannya seperti biasa. Nah, di sini aku tuangkan adonan sisanya aja dari sisa adonan yang pertama kali kita tuang ya. Nah, ini ada warna hijau, warna kuning, dan warna putih. Di sini aku pakai sisa-sisa adonan yang ada, jadi warnanya nggak sama seperti yang tadi ya. Nah, untuk penuangan adonan kedua ini aku sudah pastikan ini cetakannya panas ya. Tapi cetakan itu nggak boleh sampai yang terlalu panas banget. Karena kalau terlalu panas banget nanti akan membuat bagian bawahnya itu gosong. Nah, di sini aku pakai api stabil. Aku pakai api sedang, cenderung ke kecil aja ya, stabil dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, untuk mengecek cetakannya itu sudah siap kita gunakan atau panasnya udah cukup mudah ya. Kalian tinggal letakkan tangan kalian di atas cetakan, tapi jangan disentuh, cukup dirasakan uap panas yang keluar dari cetakannya itu. Jika dirasa udah panas, maka itu sudah cukup. Tapi jika dirasa tangan kita masih hangat-hangat kuku, jangan masukkan adonannya karena nanti akan membuat adonannya atau kue bikangnya itu gagal berserat ya. Nah, setelah semua kue bikangnya ini kita beri warna, di sini aku pakai warna seadanya dengan sisa-sisa adonan yang tadi ya. Selanjutnya ini kita tunggu sampai adonan kuenya itu berpori ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau pori-porinya udah muncul seperti ini, itu tandanya kue bikangnya ini berhasil. Tinggal kita tunggu sampai kue bikangnya ini benar-benar matang. Nah, agar matangnya lebih merata, cetakannya ini bisa kita putar ya. Kita pindahkan dengan cara diputar seperti ini agar semua kue bikangnya ini matang merata. Selanjutnya kita tunggu sampai kue bikangnya ini benar-benar matang. Setelah benar-benar matang seperti ini, selanjutnya ini siap kita angkat. Sebelumnya di sini aku udah siapkan tempat yang tahan panas seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan ampas kelapa parut dari sisa santannya tadi. Tambahkan juga dengan air putih secukupnya aja. Kemudian kita beri kain bersih seperti ini dan kita tekan-tekan seperti ini. Kemudian kain bersihnya ini atau ampas kelapanya siap untuk kita gunakan. Selanjutnya kita letakkan cetakan bikangnya tadi di atas ampas kelapa sambil kita tekan-tekan seperti ini. Kita tunggu sampai uap panasnya ini sedikit berkurang. Setelah uap panasnya ini berkurang, selanjutnya kita keluarkan kue bikangnya dari dalam cetakan ya. Untuk mengeluarkannya cukup mudah, cukup kita keluarkan seperti ini, kita sisir bagian pinggirnya. Setelah berhasil kita keluarkan dari dalam cetakannya, selanjutnya kita pindahkan ke atas gelas, kita gunakan bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian tengahnya ini kita tekan menggunakan gelas takar dari obat sirup ya, atau bisa menggunakan tutup botol. Kemudian untuk bagian samping-sampingnya ini aku gunting, aku bagi menjadi 5 bagian atau bisa dibagi sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita tarik ke bawah seperti ini ya, dan Masya Allah bisa dilihat ya, ini seratnya cantik banget. Kita bisa ulangi cara ini sampai selesai. Selanjutnya agar bikangnya ini tetap mekar, mau aku pindahkan ke atas kertas bikang seperti ini ya. Ini di toko-toko juga ada, bisa kalian beli di toko-toko terdekat. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah warnanya jadi cakep-cakep banget ya. Kalau favorit aku warna ini nih, warna putih dan juga kuning, cakep banget warnanya, Masya Allah. Padahal awalnya nggak mau aku bikin warna kuning dan putih ya, tapi karena bagian awalnya gagal, jadi bisa cantik seperti ini. Warnanya jadi warna putih dan kuning dengan sisa adonan yang tadi. Dan untuk bagian bawahnya ini nggak gosong sama sekali ya, jadi dia tuh empuk banget, bisa dilihat ini tuh empuk banget. Jadi perbandingan ini menurut aku paling pas ya, perbandingan terigu dan tepung berasnya, gak membuat bikangnya ini alot, ini lembut dan empuk banget. Bisa kalian coba di rumah. Untuk satu resep ini aku menghasilkan kurang lebih 13 biji ya, bikang berukuran sedang. Untuk cetakannya aku menggunakan diameter kurang lebih 7 cm ya. Nah, di sini mau aku tunjukin ke kalian untuk bikang yang gagal berserat.
Nah, di sini karena pertama kali aku masukkan adonannya itu kurang panas ya. Jadi bikangnya itu seratnya jadi nggak cantik seperti ini. Tapi sebenarnya kue bikangnya ini matang, cuman untuk seratnya itu nggak cantik sama sekali ya. Jadi kalian harus benar-benar memastikan kalau cetakannya itu panas baru kalian tuangkan adonannya. Karena kalau nggak panas hasilnya jadi seperti ini, pori-porinya nggak muncul dan bikangnya jadi nggak berserat cantik. Nah, gimana nih teman-teman, kalian tertarik nggak untuk mencoba kue atau jajanan tradisional satu ini? Karena rasanya tuh enak banget, jadi kalian nggak perlu takut gagal ya. Karena kunci dari keberhasilan kue bikang itu hanya di panasnya cetakannya aja ya. Nah teman-teman, di sini mau aku kasih tunjukin ke kalian untuk bagian bawahnya ini nggak kosong sama sekali ya. Jadi kita pakai api kecil stabil. Dan untuk bikangnya ini super lembut banget, nggak alot sama sekali. Aku jamin pokoknya. Nah, di sini mau aku coba terlebih dahulu, bisa kita robek seperti ini, bisa dilihat di video ya. Dari robekannya aja tuh udah mudah banget, dia mudah terlepas ya seperti ini. Jadi bagian bawahnya itu nggak alot sama sekali dan ini kue bikangnya super lembut banget. Jadi perbandingan tepung terigu dan tepung berasnya itu udah pas banget ya. Aku memakai tepung terigunya tuh lebih banyak. Jadi ternyata setelah aku coba hasilnya itu benar-benar lembut, nggak alot sama sekali. Nah teman-teman, gak kerasa kita udah sampai di penghujung video nih. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.